Selama lebih dari setengah abad, para presiden Amerika Serikat silih berganti mencoba satu hal yang sama. Menekan, melemahkan, bahkan menghapus Iran dari peta kekuatan dunia. Namun hasilnya justru berlawanan. Iran bukan hanya bertahan, pengaruhnya malah semakin mengakar di Timur Tengah. Pertanyaannya sederhana tapi krusial. Mengapa semua upaya itu selalu gagal? Untuk memahaminya, kita harus mundur ke satu titik sejarah yang mengubah arah segalanya. Awal 1950-an, Iran sempat mengalami sesuatu yang langka di kawasan itu. Demokrasi yang benar-benar berjalan. Seorang politisi sipil, Muhammad Mossadegh, terpilih secara sah sebagai Perdana Menteri. Ia bukan jenderal, bukan bangsawan. Agenda utamanya satu, mengembalikan minyak Iran kepada rakyat Iran. Keputusan itu mengguncang dunia. Industri minyak yang selama puluhan tahun berada di tangan Inggris dinasionalisasi. London kehilangan aset terpentingnya dan langsung bereaksi keras. Embargo minyak dan tekanan ekonomi diluncurkan, tetapi tidak menjatuhkan Mossadegh. Iran tetap berdiri dan pemerintahannya bertahan. Di titik inilah Inggris mengubah strategi. Washington ditarik masuk. Kepada Amerika, Inggris menjual narasi khas Perang Dingin. Iran yang tidak stabil, kata mereka, berisiko jatuh ke pengaruh Uni Soviet. Kekhawatiran itu cukup untuk meyakinkan Gedung Putih. Tahun 1953 lahirlah Operasi Ajax, salah satu kudeta paling kontroversial abad modern. CIA dan MI6 turun langsung. Metodenya jauh dari bersih. Propaganda hitam, suap elit militer, hingga pengerahan massa bayaran untuk menciptakan kekacauan di jalanan Teheran. Ironisnya, rencana ini hampir runtuh. Muhammad Reza Pahlavi, sang syah yang dipaksa menandatangani pemecatan Mossadegh, panik dan melarikan diri ketika rakyat bangkit melawan. Namun keadaan berbalik cepat, kediaman Mossadegh diserbu. Ia ditangkap, diadili, dan dijatuhi hukuman tahanan rumah seumur hidup. Pahlavi kembali dan era kekuasaan absolut dimulai. Secara jangka pendek, Barat menang. Minyak kembali mengalir. Iran dimodernisasi, bahkan program nuklir sipil dirintis dengan bantuan Amerika sendiri. Tetapi kemenangan ini menanam benih yang jauh lebih berbahaya. Di benak rakyat Iran, satu keyakinan mengeras, Syah hanyalah boneka Barat. Luka itu membusuk selama puluhan tahun, hingga akhirnya meledak dalam Revolusi Islam 1979. Sejak saat itu, satu pola panjang terbentuk. Amerika kembali mencoba menjatuhkan Iran, lagi dan lagi. Namun sejarah sudah terlanjur bergerak ke arah yang berbeda. Awal benturan terbuka itu terjadi pada 4 November 1979. Ribuan mahasiswa Iran mendobrak kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran. 52 diplomat Amerika ditahan. Dunia tercengang. Bagi Washington, ini bukan sekadar krisis luar negeri. Ini penghinaan langsung terhadap statusnya sebagai kekuatan global. Hari berganti bulan. Jalur diplomasi menemui jalan buntu. Sanksi ekonomi tak membuat Teheran goyah. Di bawah kepemimpinan Jimmy Carter, Amerika akhirnya memilih opsi militer. April 1980, operasi penyelamatan rahasia diluncurkan. Namun bahkan sebelum kontak tempur terjadi, misi itu runtuh di gurun Iran. Helikopter jatuh, 8 prajurit Amerika tewas, Sandera tetap dikuasai Iran. Pesannya tegas, Amerika gagal, Iran bertahan. Tekanan berlanjut di era Ronald Reagan. Perang Irak-Iran meletus dan berlangsung brutal selama 8 tahun. Amerika dan sekutu Barat berpihak pada Saddam Hussein, berharap konflik panjang itu akan menguras Iran hingga runtuh dari dalam. Jutaan nyawa melayang, ekonomi hancur. Namun saat perang berakhir, satu fakta tak terbantahkan muncul. Republik Islam Iran masih berdiri. Ketika George H.W. Bush berkuasa dan Perang Dingin usai, sempat muncul harapan hubungan bisa mencair. Tapi harapan itu tak pernah benar-benar tumbuh. Iran tetap dilabeli sponsor terorisme dan ancaman kawasan. Strategi Washington pun konsisten, menahan, membatasi, mengisolasi. Hasilnya minim. Iran justru memperkuat konsolidasi internal dan menjaga jarak strategis dari Barat. Tekanan meningkat lagi di masa Bill Clinton.
Sanksi ekonomi diperluas dan diarahkan langsung ke pusat ekonomi Iran. Isu nuklir dan dukungan terhadap kelompok bersenjata dijadikan dasar. Tujuannya jelas, melumpuhkan ekonomi dan memaksa perubahan perilaku. Dampaknya berat bagi rakyat Iran, tetapi rezim tidak tumbang. Sebaliknya, Iran mempercepat kemandirian industri dan mulai membangun jaringan proksi regional secara serius. Serangan 11 September 2001 mengubah arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat secara drastis. Meski Iran tidak terlibat langsung dalam tragedi itu, Presiden George W. Bush tetap menempatkan Iran dalam label Axis of Evil. Bayang-bayang perang pun muncul. Tekanan diarahkan ke program nuklir dan pengaruh regional Iran. Perang terbuka memang tak pecah, tetapi tensi melonjak tajam. Iran membalas dengan memperluas pengaruhnya di Irak dan Lebanon, sekaligus memperkuat poros perlawanan di kawasan. Ketika sanksi bertahun-tahun gagal melumpuhkan Iran, Washington beralih arah. Di era Barack Obama, diplomasi dijadikan pilihan utama. Tahun 2015 lahir kesepakatan nuklir yang membatasi aktivitas nuklir Iran, sementara sebagian sanksi dicabut. Dunia berharap ketegangan mereda. Namun satu hal tetap bertahan. Iran tidak menarik peran militernya di Timur Tengah. Arah itu berubah tajam saat Donald Trump berkuasa. Amerika keluar dari kesepakatan nuklir dan meluncurkan kebijakan maximum pressure. Sanksi terkeras sepanjang sejarah dijatuhkan. Eskalasi meningkat cepat. Titik puncaknya adalah pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani yang dibalas Iran dengan serangan rudal ke pangkalan Amerika di Irak. Untuk pertama kalinya, konflik tak lagi sekadar bayangan. Ketika Joe Biden mengambil alih, ia mewarisi hubungan yang nyaris hancur. Upaya menghidupkan kembali kesepakatan nuklir kandas. Dan di periode kedua Trump, konflik laten itu akhirnya meledak menjadi konfrontasi terbuka. Serangan udara, rudal, dan drone berlangsung hampir 12 hari. Eskalasi paling terang-terangan dalam sejarah permusuhan modern. Kini, Trump kembali mencoba memanfaatkan krisis untuk tujuan lamanya, menjatuhkan Iran. Namun pertanyaan besarnya tetap sama. Mengapa semua tekanan itu selalu gagal? Jawabannya mengarah pada satu sosok kunci yang sejak awal menjadi fondasi ketahanan Iran. Sosok itu bernama Ali Khamenei. Sejak 1989, ia memegang posisi tertinggi di Republik Islam Iran, menggantikan Imam Khomeini yang wafat. Sejak hari pertama kepemimpinannya, satu hal tampak konsisten. Arah besar Iran nyaris tidak bergeser. Dalam pandangan Khamenei, Amerika Serikat dan Israel bukan sekadar pesaing geopolitik, melainkan ancaman langsung terhadap kedaulatan dan kelangsungan negara. Pilihan strateginya jelas. Meski tidak pernah populer di Washington, perlawanan jangka panjang. Iran di bawah Khamenei tidak mengejar perang terbuka. Namun pada saat yang sama, negara ini juga menolak tunduk pada sanksi, intimidasi, atau ancaman militer. Setiap tekanan justru diputar menjadi bahan bakar untuk memperkuat ketahanan nasional. Di luar negeri, Khamenei berperan sebagai perancang utama poros perlawanan. Ia membangun dan mengikat jaringan Iran dengan Hezbollah di Lebanon, Suriah, milisi di Irak, hingga kelompok sekutu lain di kawasan. Polanya sederhana namun efektif, menciptakan daya gentar asimetris, memaksa lawan Iran menghadapi banyak titik tekanan sekaligus tanpa harus memasuki perang langsung. Di dalam negeri, Khamenei memainkan keseimbangan yang rapuh antara ideologi revolusi, kekuatan militer, dan ekonomi yang hidup di bawah sanksi. Jalannya tidak selalu stabil, seringkali penuh friksi, namun tetap bertahan. Hasil akhirnya terlihat nyata. Setelah puluhan tahun ditekan, Iran tidak runtuh. Negara itu menyesuaikan diri, mengeras, dan belajar bertahan. Dan di balik seluruh proses itu, ada satu konstanta yang nyaris tak berubah sejak akhir Perang Dingin. Ali Khamenei tetap berada di pusat kekuasaan. Dari masa Jimmy Carter hingga Donald Trump pada periode 2025 sampai 2026, ada satu garis lurus yang konsisten dalam kebijakan Amerika Serikat, menekan Iran. Cara yang dipakai terus berganti. Sanksi ekonomi paling keras, pengucilan diplomatik, ancaman militer terbuka, operasi bayangan, hingga benturan langsung. Namun ujungnya berulang. Iran tidak tumbang.
Setiap presiden datang membawa resep baru dengan keyakinan lama bahwa tekanan maksimum akan memaksa Teheran menyerah. Yang terjadi justru sebaliknya. Tekanan membentuk daya tahan, sanksi memacu kemandirian, ancaman melahirkan jejaring pengaruh, isolasi memperkuat poros perlawanan. Ironinya, saat Washington menguras energi untuk membendung Iran, pengaruh Teheran malah merembes ke Irak, Suriah, Lebanon, Yaman, dan simpul-simpul penting Timur Tengah. Bukan lewat invasi besar, melainkan lewat kesabaran, proksi, dan hitungan jangka panjang. 5 dekade berlalu, penghuni Gedung Putih berganti. Tatanan dunia berubah, Uni Soviet runtuh, Perang Dingin berakhir. Namun satu fakta bertahan, Iran tetap berdiri. Pertanyaan kini bukan lagi apakah Amerika mampu menekan Iran, melainkan apakah strategi lama itu justru telah menempa lawan yang kian kuat.